Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, berita gembira yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya Lautaro Martinez setuju untuk memperpanjang kontrak dengan Inter. Dan bukan dengan 12 juta, 14 juta seperti permintaan Sikamano alias agennya Lautaro Martinez. Dan ini ikut intervensinya Lautaro Martinez berbicara dengan manajemen. Dia sudah bilang sama agennya, turunkan tuntutan kita. Dan kemungkinan 9 juta gaji bersih plus bonus 1 juta. Jadi memang mencapai hampir 10 juta, sahabat Bob. Jadi lika-liku yang selama ini berkembang, dan memang selama ini Lautaro Martinez masih diam aja. Kita berpikir dia memang pengen pergi dari Inter, walaupun dia bilang cinta sama Inter. Dan dia membuktikan dedikasi dia, kecintaan dia ke Inter, bahwa dia akan memperpanjang kontrak dan tidak meminta 12 juta. Ini memang nakal juga ya si agennya, si Lautaro Martinez nih, Camano ini kan dari Spanyol ya. Makanya dia coba tawarin ke PSG dan mungkin kemana lagi ya, kita nggak tahu. Karena pasti semakin tinggi harga Lautaro Martinez, semakin tinggi komisinya Camano, sahabat Bob. Tapi menurut gua mainnya terlalu kasar. Harusnya Lautaro Martinez sudah sempat memperpanjang kontrak dulu di Inter. Nah, sekarang mau habis sampai 2026. Harusnya hubungan baik ini ya jangan sampai melebar kemana-mana. Makanya kenapa? Opa Marotta ya jangan dilawan. Pengalaman dia, ketenangan dia menghadapi situasi seperti ini. Dia selalu bilang, dan gua juga selalu bilang, bahwa pemain bisa pergi dan datang. Dan itu udah biasa dalam sepak bola modern. Jadi ya nggak ada masalah gitu loh. Bahkan ya kalau memang Lautaro Martinez akhirnya kemarin dijual, ya pasti mereka juga udah punya rencana siapa yang mereka akan datangkan. Dan ternyata seperti dugaan kita bahwa Lautaro Martinez akan berusia 32 tahun sampai 32 tahun di Inter, sahabat Bob. Karena kontraknya akan nambah 5 tahun ke depan. Gila men. Jadi selamat ya buat Lautaro Martinez. Ya jadi kalau agent lu macam-macam udahlah ganti aja ya. Jadi kalau agent ini kadang-kadang suka nakal, dan Lautaro juga berhak kok mengganti agennya mungkin yang lebih smooth, yang lebih baik lah. Tapi ya kita serahkan aja, yang penting sekarang kabar gembiranya bahwa Lautaro Martinez secara kesepakatan, agennya juga udah bilang, secara prinsip kesepakatan sudah terjadi. Kita tinggal lihat minggu depan setelah rapat resminya Oktri tanggal 4 Juni, baru setelah itu akan ada perpanjang kontrak Simone Inzaghi, dan Lautaro Martinez juga akan bersamaan dengan si Barella. Barella ini akan digaji kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 juta. Jadi pemain Italia yang tertinggi gajinya di Italia sekarang, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja, sahabat Bob. Semoga sekali lagi selamat buat Lautaro Martinez. Sesuai harapan kita bahwa kapten kita akan melanjutkan dengan tenang dan akan memenangkan banyak trofi lagi di Inter untuk musim depan dan musim-musim berikutnya. Luar biasa, jadi nggak ada lagi ya kata-kata dijual, nggak ya sahabat Bob. Nah, itu untuk Lautaro Martinez. Kita bicara sekarang Tajon Buchanan ya. Itu mimpi bangga bergabung dengan klub top seperti Inter. Simone Inzaghi ingin memenangkan setiap pertandingan. Ternyata memang Inter mengincar si Buchanan ini memang dari 2022 ya. Sejak Piala Dunia memang agennya pernah bilang bahwa Inter mengincar Anda, kata dia. Dan dia sekarang lagi beradaptasi dengan Inter dan para pemain. Dan dia juga bilang di squad juga tidak banyak yang berbahasa Inggris. Rata-rata semuanya berbahasa Itali, juga termasuk si Simone Inzaghi. Jadi dia sekarang lagi belajar cepat untuk belajar bahasa Italia. Seperti yang gue bilang kemarin, Bisek kenapa bisa cepat perpaduannya dengan teman-temannya? Karena dia selalu belajar bahasa Italia, dan sekarang dia sudah semakin lancar untuk berbahasa Italia. Dan Buchanan juga akan mencoba terus supaya bisa lancar berbahasa Italia. Mereka semua berada di Inter karena suatu alasan. Saya belajar banyak dari mereka setiap hari. Saya masih beradaptasi dengan kehidupan Serie A. Namun rekan satu tim staf pelatih selalu membantu saya. Juga dibilang kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan pelatih. Tentu saja dia tidak bisa berbicara banyak dengan bahasa Inggris. Dia hanyalah pria yang bersemangat dan ingin memenangkan setiap pertandingan. Jadi Buchanan ini udah belajar banyak di Inter dengan Inzaghi, dengan tim rekan-rekannya.
dan semoga musim depan dia juga akan jauh lebih banyak bermain, apalagi ya kita nggak tahu nasibnya si Dumfries ini, apakah akan lanjut atau dia tidak memperpanjang kontrak. Kita lihat nanti, kita akan bahas sedikit ya. Terus dia juga bilang, syukurlah semuanya berjalan lancar dan rekan tim baru saya menyambut saya di Inter itu adalah momen yang saya impikan. Dan dia juga membahas bagaimana dia sudah mencetak 1 gol di Serie A dan sementara Papar belum ya. Itu saya melihat ada peluang dan saya tendang, dan itu suatu kebanggaan. Orang Kanada yang baru pertama bermain di Inter dan juga orang pertama Kanada yang mencetak gol di Inter. Luar biasa, bukanan. Semoga musim depan semakin gacor dan semakin banyak mendapat peluang untuk bermain. Ini dia pemain muda Inter, si Oristanio ya. Dan Cagliari akan segera mempermanenkan dengan nilai 4 juta. Ini gelandang serang. Musim ini dia sudah tampil 17 kali, mencetak 2 gol dan 1 assist. Dan dia juga bisa bermain sebagai striker, sahabat Bob. Pemain muda dan bagus, kalau menurut gua bagus. Tapi jangan khawatir, don't worry man, karena Inter punya buyback. Inter bisa membeli kembali dengan 6 juta. Jadi dengan penjualan Oristanio, Inter akan mendapatkan 4 juta euro ya. Semoga ini juga bisa menambah untuk membeli para pemain-pemain yang diinginkan oleh Inzaghi. Karena memang Oristanio tidak dapat tempat di Inzaghi, jadi ya udah kita jual dulu, nanti dia bagus, Inter hanya bisa membeli 6 juta saja. Nah, ini yang membuat khawatir Inzaghi adalah bagaimana cederanya si Acerbi ya. Acerbi cedera pangkal paha dan ini nggak gampang, sahabat Bob. Mungkin dia bisa lama absen, apalagi usianya sudah 36 tahun. Jadi Inzaghi tetap memprioritaskan 3 bek muda. Pertama adalah Buongiorno dari Torino atau Skurks, ini juga dari Torino. Harganya kurang lebih sekitar 20 juta, sementara Buongiorno 40 juta. Atau alternatif ketiga adalah Bijol. Bijol ini pemain Udinese yang juga biasa bermain di 3 back, kurang lebih harga 15 juta. Nah, ini tergantung bagaimana kalau untuk untuk di Torino, kita juga tahu Cairo ini nggak gampang bernegosiasi dengan mereka. Tapi ya, kalau memang mereka berdua tidak bisa didatangkan Inter akan mencoba Jaka Bijol, sahabat Bob. Kita lihat bagaimana pergerakan Opa Marotta dan Ausilio dan Bacin untuk mendatangkan pemain-pemain yang diinginkan oleh Inzaghi. Memang tetap yang namanya Inter perlu permajaan di lini belakang ya, sahabat Bob. Terutama ya back-back, Acerbi juga udah tua, Steven De Vrij juga diminati oleh PSV Eindhoven, dan kita nggak tahu apakah dia mau ke sana atau dia terus melanjutkan di Inter. Kita lihat juga nanti perkembangannya De Vrij ya. Yang jelas Acerbi udah cedera, jadi memang Inter butuh pemain-pemain muda. Jimat Inter Milan membuktikan bahwa kekayaan Liga Premier tidak bisa membeli cintanya. Ini dia, sahabat Bob. Kita harus belajar banyak dari si Barella. Barella adalah lulusan Cagliari, akademinya di sana, tetapi di 5 tahun sudah di Inter. Dia membuktikan kecintaannya. Dia ya sebagai Google Man, ya bagaimana peran dia juga pernah menjadi gelandang terbaik di Italia. Ya, Brozovic, dia sekarang Hakan. Jadi ini udah gak diragukan lagi bagaimana penampilan dia di Euro ya tahun 2021 ya kalau nggak salah ya. Itu Italia memenangkan Piala Eropa dan sekarang harus mempertahankan bagaimana peranan dia ya di Italia dan juga di Inter. Ini kita sama-sama tahu lah bagaimana perannya dia dan bagaimana godaan-godaan Liverpool dan Manchester City tidak menggerakkan hatinya untuk meninggalkan Inter, sahabat Bob. Gila men, ini luar biasa. Sang maestro lini tengah dan atasan saat ini telah menjalin ikatan emosional yang mungkin mustahil untuk diputuskan. Dia selalu bilang dia tidak mau kemana-mana, hanya mau ke Inter. Sekarang dia adalah wakil kapten ya. Kalau kemarin si Lautaro Martinez tidak mau memperpanjang kontrak, dia yang akan menjadi kapten ya, no problem ya. Jadi ini pemain yang tidak banyak bicara, tidak banyak cingkune, tetapi setelah dia Inter menanyakan ke dia, lu mau nggak pergi ke sana? Nggak mau. Gua maunya di Inter. Ya udah. Inter akan mendapatkan orang-orang yang loyal seperti ini nggak gampang di zaman sekarang ya. Kalau kita lihat juga bagaimana Bastoni juga begitu, Manchester City mengincar, Real Madrid mengincar, tapi mereka tetap maunya di Inter. Ini yang kita inginkan. Ini adalah dasar-dasarnya Inter sekarang adalah pemain-pemain Italia dan itu kita tidak bisa pungkiri gitu, sahabat Bob. Jadi
Ini jimatnya Inter. Jadi bagaimanapun kita berharap semoga Nicolo Barella terus menunjukkan kualitas dan kepemimpinannya. Tampaknya hal tersebut tidak terjadi karena klub-klub yang sudah terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan harus menerima banyak makanan sederhana. Barella senang dengan keberadaannya. Dia adalah pahlawan bagi penonton dan sosok jimat yang tidak ingin ditinggalkan oleh Inter. Posisinya di San Siro akan diakui sebagaimana mestinya dengan kontrak baru yang diperkirakan akan ditandatangani dalam waktu dekat ya. Barella, Lautaro, dan Simone Inzaghi segera akan perpanjang kontrak. Persyaratan tersebut akan menjadikan Barella menjadikan pemain Italia dengan bayaran tertinggi di Serie A. Dengan kontrak baru kemungkinan hingga sampai 2029. Mengangkatnya di atas rekan satu klubnya, Alessandro Bastoni, dan orang-orang yang berbagi di ruang ganti internasional dengannya. Hanya sedikit yang berpendapat bahwa gelandang serba bisa ini tidak pantas mendapatkan posisi tersebut di kompetisi domestik ya. Kalau sekarang gaji tertinggi adalah dipegang oleh Hakan dan Lautaro Martinez, gajinya sekarang 6 juta, Thuram juga 6 juta, sementara Barella tuh gajinya 4,5 juta loh sekarang sahabat Bob. Nah, ini akan naik signifikan 6,5 sampai 7 juta. Bahkan Inzaghi juga kemungkinan sekitar 6,5 sampai 7 juta. Kita lihat resminya minggu depan seperti apa, tanda tangan Barella, tanda tangan si Simone Inzaghi, dan tanda tangan si Lautaro Martinez alias Kapten Inter. Luar biasa men, gila men. Ya, gila guys. Jadi kita senang dengan 3 orang ini yang akan segera perpanjang kontrak. Jadi tidak ada lagi rancu berita-berita di luar sana. Tidak akan ada lagi gorengan-gorengan dari media. Ini si Faris berbicara, bagaimana para pemain memotivasi diri menghadapi pertandingan penentu AC Milan. Ingatlah kita menangis hari ini. Jadi sebelum pertandingan derby, jadi Faris ini yakin bahwa Inter akan memenangkan Liga di musim ini, tetapi memang di 3 pertandingan sebelum derby, itu memang ada penurunan performance dan fisiknya pemain. Dan Faris juga sama pemain, sama tim juga berbicara, kemungkinan kita bisa mendapatkan Scudetto di derby. Jadi itulah. Jadi sebelum pertandingan pun mereka menonton yang namanya pertandingan 2021 ya, sebelum Inter. Ini yang dia bilang. Ketika kami kembali ke ruang ganti setelah pemanasan sebelum pertandingan, para pemain telah menyiapkan monitor yang luar biasa. Yang biasa akan kami masukkan ke tim lawan. Tapi justru pada momen itu gambaran hari terakhir musim 2021-22 muncul di layar. Anak-anak berkata, mari kita ingat bahwa kita menangis hari itu ya. Waktu itu yang Scudetto melayang ya, sahabat Bob diambil oleh AC Milan ya. Saat itu saya memahami bahwa para pemain sangat ingin memenangkan Liga Derby. Nerazzurri memenangkan laga penentu dengan 2 gol Marcus Thuram dan Acerbi. Itulah bintang kedua yang tidak bisa dilupakan dan menjadi sejarah buat Inter. Faris ini juga luar biasa yang selalu ikut kemana-mana Inzaghi. Ini adalah asisten luar biasa dan juga sangat dekat dengan para pemain. Selamat buat Faris ya yang sudah memenangkan Scudetto bersama Inzaghi. Nah, ini Korea kemarin udah ada diminati oleh dari 2 klub Argentina. Tapi kalau dia tidak mau, Inter juga berharap Liga Pro Arab juga mau membeli, minimal ya mengurangi kerugian Inter. Tapi ternyata Inter sudah punya alternatif lain kalau tidak ada yang akan membeli. Inter Milan terbuka untuk membatalkan kontrak pemain gagal Lazio ya. Dia punya gaji kotor 6 juta ya, kurang lebih Inter harus mengurangi kerugian kurang lebih sekitar 8 juta ya. Dan ini juga harus ada kesepakatan dari yang namanya si Korea. Kalau Korea setuju, otomatis Inter juga harus ngasih fee ya. Sama waktu itu Sanchez masih ada kontrak diputus dan Inter harus memberikan uang ke mereka. Nah, jadi ini lebih baik daripada Inter merugi terus mempertahankan pemain tidak perform gitu. Jadi kita tunggu aja apakah Korea akan diputus kontraknya atau laku ke Arab. Kita tunggu aja sahabat Bob seperti apa yang akan terjadi di musim depan. Nah, ini dia konsentrasi Oktri ya. Dia membuka 2 opsi ya. Selain untuk Rosano, kalau memang itu bisa, kita punya stadion sendiri, Rosano juga oke. Tapi kalau misalnya San Siro direnovasi, ini juga menjadi opsi juga buat Oktri. Jadi secara biaya juga tidak terlalu tinggi, tapi ya kita masih tidak memiliki stadion, sahabat Bob. Jadi 2 opsi ini masih dipikirkan. Kita tunggu aja seperti apa. Apakah Inter akan terus di San Siro atau membuka stadion sendiri di Rosano. Kita tunggu aja. Nah, ternyata sahabat Bob kemarin kan yang menjadi kandidat untuk presiden itu kan Marchetti ya.
Ternyata ini juga si Alejandro Cano dan si Catherine Rapp juga dimasukin, tetapi Oktri tidak mau karena mereka ini yang lebih mengurus keseluruhan investasi perusahaan, ya, sehingga masih harus dilihat apakah mereka mampu menempatkan salah satu mereka dalam peran permanen. Tapi kayaknya nggak mungkin, jadi tetap kandidat utama adalah si Marchetti, ya, Marchetti, dan juga kandidat keempat adalah Opa Marotta. Tapi Opa Marotta udah bilang bahwa itu bukan dia tetap ingin tetap ada di sebagai CEO, ya. CEO mengawasi departemen olahraga klub daripada memikul tanggung jawab yang berbeda, kata Opa Marotta. Jadi ya kita tunggulah siapa yang akan menjadi presiden. Tapi kalau menurut gua sih pasti Marchetti kayaknya ya, sahabat Bob. Kita tunggu aja seperti apa. Nah ini dia untuk Dumfries juga sangat berbahaya nih ya, karena kontraknya tinggal setahun lagi dan Inter juga harus mencari jalan keluar. Harusnya Dumfries juga bisa belajar dari si Lautaro Martinez. Lautaro Martinez agennya meminta 12 juta, akhirnya 9 juta plus 1 juta jadi 10 juta. Dia masih mau turun gitu loh. Apakah Dumfries yang ditawarkan gaji 4 juta masih dan dia minta 5 juta, apakah dia masih mau menurunkan? Kita lihat. Tapi kalau memang Dumfries tidak mau menurunkan tuntutan gajinya, dia pasti akan dijual, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja. Jadi Inter tidak akan mau lagi terjadi hal-hal yang seperti Skriniar. Dan tadi gua baca sedikit, Skriniar curhat bahwa dia setelah cedera, dia jarang dapat tempat, dan kalau dia fit, dia bilang dia back terbaik. Tapi ya, sudahlah, kita lupakan aja Skriniar. Dan yang penting, tidak ada yang meniru apa yang dilakukan Skriniar waktu keluar dari Inter, sahabat Bob. Dan ini yang dibilang oleh Iglitare, ya. Jadi, Inter asuhan Inzaghi melawan Motta dan Conte. Ini menjadikan kejuaraan yang lebih terbuka, ya. Selamat, sebentar lagi Conte akan menjadi pelatih Napoli. Begitu juga Thiago Motta akan menjadi pelatih Juventus. Dan Inzaghi akan memperpanjang kontrak di Inter. Jadi ini akan menjadi pertarungan sengit di musim depan, ya. Akan terbuka siapa yang akan menjadi juara. Conte kita sama-sama tahu bagaimana mentalitas juaranya dia. Jangan diragukan, sahabat Bob. Tetap kita akan mewaspadai Napoli. Ya kalau Thiago Motta, ya kemarin dia bisa membawa Bologna lolos ke Liga Champions, tapi belum terbukti juga. Tapi ini tetap orang cerdas, jenius, dan ini perlu diwaspadai. Jadi enak, dan Inzaghi juga udah tahu dan bagaimana kolektivitas permainan dia, timnya dia, ini akan menjadi pertarungan seru nanti. Juventus melawan Inter, Napoli melawan Inter, ini akan luar biasa. Oh ya sahabat Bob, kemarin ada pertandingan persahabatan, kita lagi berlibur, pemain-pemain Inter lagi berlibur. Roma dan Inter dan AC Milan bertanding persahabatan dan ternyata Roma membantai Milan 5-2. Gila men, ternyata orang libur-libur dia masih mencari pelampiasan, ternyata dia dihajar oleh si Roma 5-2. Dan juga selamat buat tim Primavera Sassuolo ya. Walaupun tim senior mereka yang di Serie A degradasi ke Serie B, tapi tim Primavera Sassuolo selamat. Tadi adalah Scudetto pertama buat mereka. Jadi tim utama mereka di Serie A degradasi, tapi tim Primaveranya bisa mengukir sejarah menjadikan Scudetto pertama setelah menghajar AS Roma 3-0. Tim Primaveranya AS Roma ya sahabat Bob. Selamat ya. Jadi makin seru sahabat Bob. Terus juga ternyata Napoli mengungguli Inter untuk perburuan Gudmundsson. Kita nggak tahu nih sahabat Bob bagaimana pergerakan Inter. Gue juga belum dapat update-nya. Yang jelas Inzaghi menginginkan Pinamonti. Ya kalau Pinamonti masih lebih murah, Gudmundsson apakah bisa didatangkan atau tidak? Kita lihat nanti. Yang jelas Napoli sudah melakukan langkah-langkah. Ya, tapi kalau misalnya dia ke Napoli, bisa nggak si Conte memanfaatkan Gudmundsson? Bahkan ya kita tahu bagaimana Politano dulu waktu masuk ke Inter dan waktu si Conte masuk ke Inter, apa yang terjadi? Ya dia tidak kepake, akhirnya jual ke Napoli sahabat Bob. Ya semoga Gudmundsson, kalau gue berharap dia yang datang ya, kalau Gudmundsson datang ya ini akan jauh lebih kuat sahabat Bob. Jangan lupa nanti sahabat Bob, nanti pagi jam 2 pagi akan ada pertandingan final Liga Champions ya. Ini adalah dewanya sepak bola ya. Dewa sepak bola itu berarti Real Madrid yang sudah memenangkan 14 piala trofi Liga Champions, disusul oleh Milan separuh dari itu gitu loh sahabat Bob. Jadi ya kalau gue sih lebih mengunggulkan Dortmund gitu loh. Bosan juga ya kalau Real Madrid terus yang menang gitu, bosan. Jadi tidak menarik sepak bola. Semoga Dortmund bisa membalikkan prediksi dan bisa memenangkan Liga Champions musim ini. Dan ini pasti akan makin seru sahabat Bob. Kita tunggu aja. Jangan lupa nanti kita akan live reaction untuk pertandingan
final Liga Champions. Karena sayang dilewatkan ya sahabat Bob, karena inilah pertandingan terakhir di musim ini di semua kompetisi. Jadi kita tunggu aja, semoga yang terbaik yang menang, dan kita tunggu aja sahabat Bob bagaimana update-update Inter untuk ke depan. Minggu depan apalagi, kita tunggu aja sahabat Bob. Yang penting tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.